warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ceria, semoga selalu sehat dan semangat terus ya. Selamat datang kembali di podcast Ceria, Cerita Remaja. Podcast kebanggaan Spensado yang siap menemani kalian dengan obrolan seru, menarik, dan tentunya dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sobat Ceria, pada episode kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat penting, namun seringkali diabaikan loh. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih? Nah, tentang unggah-ungguh atau tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga telah hadir juga narasumber yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah Bapak Chandra Aji Sutrisna, Sarjana Pendidikan Bahasa Jawa di SMP Negeri 1 Daplang. Saya ucapkan selamat datang Bapak di podcast Ceria pada kesempatan kali ini. Oke, terima kasih Mbak Citra atas undangannya. Semoga nanti bisa memberikan manfaat untuk semua. Amin, amin, amin. Maaf Bapak, sebelumnya masuk ke pembahasan utama, Ya. sebenarnya unggah-ungguh atau tata krama itu seperti apa ya Pak? Oke, baiklah. Saya jawab ya Mbak. Iya. Unggah-ungguh atau tata krama Ya. itu masih dalam satu kesatuan ya. Untuk unggah-ungguh sendiri itu berasal dari bahasa sastra tembung ungguh. Ungguh itu pantas, sesuai kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi unggah-ungguh itu bisa diartikan sesuatu yang pantas, sesuai yang sesuai. Sedangkan tata krama sendiri itu berasal dari kata tata dan krama. Kalau tata itu kan kita tahu bahwa semua yang baik itu tertata ya pastinya ya. Dan krama itu tingkah laku pratingkah. Solah bowo. Jadi jika diartikan secara keseluruhan, tata krama itu bisa diartikan suatu tatanan dalam kita bertingkah baik kepada sesama teman ataupun orang lain. Oke. Demikian. Menurut Bapak nih, Ya. mengapa pembahasan tentang tata krama masih sangat penting dan relevan untuk remaja di zaman sekarang? Oh, baiklah. Masih penting dan relevan itu pasti. Karena tata krama, unggah-ungguh itu seharusnya menjadi dasar dalam hidup kita sehari-hari. Apalagi kalau dalam lingkungan pendidikan ya, itu pasti sudah menjadi pedoman hidupnya. Tata krama, unggah-ungguh tadi. Dalam keluarga pun saya yakin pasti Mbak Citra sudah diajarkan tata krama oleh orang tuanya kan? Oke, pasti. Iya. Itu sangat penting sekali. Dan dalam kehidupan sehari-hari, Ya. tata krama itu biasanya tercermin melalui sikap atau perilaku Bapak. Nah, seperti apa saja sih Bapak? Oh ya, bagaimana kita melihat tata krama pada orang lain gitu ya maksudnya. Oke. Itu bisa dikatakan mudah, kasat mata sekali. Mudah sekali. Seseorang itu terlihat punya tata krama, punya suatu tabiat yang baik itu dari cara dia berbicara, cara dia berjalan, cara dia berdiri pun kalau dalam orang Jawa, melihat cara berdiri pun itu sudah bisa itu apa ya, menandai bahwa itu orang yang sudah bertata krama atau belum, itu sudah bisa dilihat. Contoh, perlu contoh kah? Boleh Bapak Boleh ya, disebutkan saja. saya berikan contoh. Kalau dalam berdiri nih ya, sederhana ya, orang Jawa itu berdirinya itu posisi ngapurancang. Boleh saya contohkan ngapurancang itu silakan. begini. Posisi begini ngapurancang ini sudah mencerminkan bahwa orang itu bertata krama. Padahal dia belum ngapa-ngapain kan? Berbeda kalau berdirinya begini. Wah, sudah. Bapak. Nah itu kasat mata itu sudah terlihat sekali. Selanjutnya Bapak, Ya. apakah tata krama hanya berlaku untuk orang yang lebih tua atau juga penting saat berinteraksi dengan teman sebaya? Oh ya. Bagaimana Bapak? Tata krama itu sebenarnya harus dilakukan setiap nafas kita dan kepada siapa saja. Baik sama teman sebaya maupun sama orang yang lebih tua ya. Contohnya kalau dengan teman sebaya, ketika Mbak Citra berbicara dengan teman sebaya,
Kadangkala kita kelepasan menyebut nama orang, memanggil Mbak Citra dengan nama orang tua. Wah, Itu termasuk tata krama tidak? Mboten, Bapak. Nah, berarti itu kan juga penting kan? Menjaga perasaan orang lain itu termasuk tata krama kan? Dalam ucapan. Itu hal yang sepele ya, Sepele kan ya? Bapak? Tapi sangat Berdampak sekali. Kemudian untuk selanjutnya kepada orang yang lebih tua. Betul. Iya, sudah sewajibnya kita anak muda menghormati yang lebih tua. Wajib kan apa? Orang tua itu walau bagaimanapun beliau hidup lebih dulu, lebih mengerti isi dunia terlebih dahulu. Jadi sepintar apapun kita, ya kita wajib menghargai, menghormati dalam bertutur kata maupun berperilaku, itu wajib sekali. Sangat ya, Pak. Iya. Nah, bagaimana peran keluarga dan sekolah dalam membentuk sikap sopan dan santun pada anak remaja, Bapak? Oh, terima kasih. Itu pertanyaan yang sangat baik sekali. Bagus sekali ini. Jadi bagaimana peran keluarga? Iya. Keluarga itu kalau saya ibaratkan dalam permainan, Iya. itu sebenarnya tim inti itu. Wow. Pelatih Sangat intinya di garda keluarga. terdepan ya, Wah, Bapak, betul ya. sekali. Karena apa? Begitu kita lahir, dari awal yang mendidik kita siapa? Orang tua. Orang Bapak. tua. Itu sangat berperan, baik mendidik dalam perilaku, dalam bertutur kata, dan waktu terlama, paling lama kita berkumpul, berinteraksi kan pasti keluarga kan? Pastinya. Pasti keluarga. Apalagi tadi? Mohon maaf, diulang. Sekolah, Bapak. Oh, sekolah. Dalam sekolah itu juga penting. Kita di rumah, keluarga sebagai itu tadi garda terdepan mendidik, kemudian ditambah lagi di sekolah. Saya yakin Bapak Ibu guru pasti juga mengajarkan hal yang baik kan? Pastinya, Bapak. Tidak mungkin menjerumuskan anak didiknya. Sangat tidak. Jadi peran keluarga dan peran sekolah itu sama-sama penting apabila saling berkomunikasi, bahu-membahu, menyatu untuk mendidik generasi-generasi Baik. kita. Menurut Bapak Chandra, Ya. contoh tata krama yang seharusnya diterapkan oleh siswa di lingkungan sekolah itu seperti apa ya, Pak? Oke, tata krama yang diterapkan di lingkungan sekolah. Saya rasa tidak perlu hal yang tinggi, istilahnya orang perlu dhuwur-dhuwur gitu ya. Sepele mawon. Ya sederhana saja lah. Sederhana. Sederhana saja contohnya. Dalam siswa itu berbicara dengan gurunya. Konteksnya karena saya guru bahasa Jawa ya. Oke. Jadi ketika ada siswa berbicara dengan gurunya kok pakai bahasa ngoko, itu sudah sangat menyakiti hati. Terus terang saja, kalaupun tidak bisa berat berbahasa krama, ya dicampur bahasa Indonesia pun tidak apa-apa. Contohnya, enggih Pak, tadi saya saking wingking, itu kan campur. Oke. Tapi kan dia sudah berusaha untuk Memberikan yang terbaik. berusaha bertata krama tadi ya. Kemudian ketika berjalan, kita melihat ada guru berjalan, sedangkan siswa itu dari depannya, ya paling nggak memberikan jalan, dinglok salam, senyum saja itu sudah sopan santun itu, tidak kok malah ditabrak gitu wah itu contoh yang saya tidak baik, Bapak. Tidak baik ya. Itu sepele, sederhana saja itu saja. Kemudian seringkali remaja merasa sungkan atau malu Bapak untuk bersikap terlalu sopan terhadap orang yang lebih tua. ya, Menurut Bapak nih, bagaimana cara menanamkan rasa unggah-ungguh atau tata krama tanpa merasa terpaksa? gitu ya. Itu sering kali dirasakan oleh para remaja, Bapak. Aneh ya, Ya, malu ketika melakukan hal yang baik ya. Nggih, Bapak. Oh, itu kaitannya dengan kebiasaan. Ya. Ketika kita terbiasa baik, kita akan malu melakukan hal yang tidak baik. Sebaliknya, ketika kita terbiasa tidak baik,
maka kita akan malu melakukan hal yang Baik. itu pemikiran mendasar saja. Sebagai Iya. contoh ya ini ya. Iya, Pak. Mbak Citra di rumah terbiasa pakai bahasa nguku Oke. dengan orang tua, tidak bahasa krama. Lalu kemudian di jalan kok ternyata ada teman yang berbahasa krama dengan orang tuanya, menimbulkan motivasi Mbak Citra. Sampai rumah Mbak Citra mencoba berbahasa krama. Malu tidak dengan orang tua? Seharusnya orang yang Karena mau terbiasa tidak bahasa krama itu loh. itu pastinya malu sih. Malu tuh ya. Nah, karena Sedikit itu malu. maka harus dipaksa dulu. Dicoba ya, Pak. Ya, dipaksa dulu. Apapun rasanya harus dicoba. Harus. Karena awalnya tidak terbiasa, dipaksakan agar menjadi biasa. Gitu. Baik. Dalam pergaulan sehari-hari Bapak, Ya. perilaku apa saja yang sering dianggap sepele, namun ternyata mencerminkan kurangnya perilaku tata krama Bapak? Dalam lingkungan Bebas, sekolah, ya, Pak? bebas. Bebas. Oh, ya. Dalam lingkungan bebas itu banyak sekali ya. Karena kita berhubungan dengan begitu banyak masyarakat, begitu banyak istilahnya status sosial yang berbeda, itu mungkin untuk menyimpulkan itu terlalu luas ya, terlalu luas sekali. Mungkin hal sederhana saja ketika kita bertemu dengan orang, mungkin kita belum kenal dengan seseorang, baiknya kita berlaku sopan atau sok kenal. Oke. Menurut Mbak Citra gimana? Harusnya kita ketika belum kenal kan paling enggak sopan kan ya? Memberi salam Memberi atau memberi salam. senyum. Contoh di kereta duduk bersama dengan orang yang tidak dikenal. Contohnya ya, tindak pundi Pak, kan sopan dulu karena kita belum kenal. Jangan tiba-tiba Armendia kan saru ya. Itu contohnya dalam kehidupan di masyarakat luas. Kalau di dalam sekolah, ya tadi seperti yang saya ungkapkan tadi, dengan teman sebaya contohnya, itu tadi lah. Kita tetap gaul, istilahnya gaul itu ya akrab. Namun ada batasannya. Tetap menghargai. Coba kalau digigit sakit ya jangan menggigit. Oke. Kalau ucapanmu ada orang mengucapkan sesuatu menyakiti, ya kamu berusaha menahan untuk Tidak melakukannya ke orang lain. begitu. Itu mungkin sedikit itu. Menurut Bapak nih, di era media sosial seperti sekarang, Ya. apakah unggah-ungguh atau tata krama juga perlu diterapkan, Bapak? Oke, itu sangat perlu dan sangat penting sekali. Wajib sekali diketahui oleh seluruh komponen masyarakat, terlebih lagi dunia pendidikan, siswa, guru, dan yang lainnya ya. Yeah. Karena apa? Sekarang itu pasti sudah tahu ada undang-undang ITE itu ya, Yeah. bahwa kita harus berhati-hati dalam bersosial media. Salah satunya itu tata krama. Kalau kita istilahnya memegang teguh tata krama dalam berkomentar, dalam bersosial media, sudah pasti aman dari undang-undang ITE. Itu untuk diri sendiri. Yeah. Dan untuk orang lain yang sedang berkomunikasi dengan kita melalui digital tadi ya, Yeah. sosmed mungkin, itu merasa nyaman dengan kata-kata kita karena kita menjaga tadi tata krama. Apa pesan Bapak untuk remaja agar tetap menjaga sopan santun saat berkomentar atau berinteraksi di media sosial Bapak? Pesannya, Oke, pesan saya, jangan pernah malu, jangan pernah merasa terpaksa untuk tetap menekankan sopan santun. Tempatkan diri kita dalam kondisi orang lain. Jadi ketika kita merasa sakit, disakiti,
ya jangan menyakiti, itu saja. Menurut Bapak, Ya. apa dampak positif yang bisa dirasakan oleh remaja jika menerapkan unggah-ungguh tata krama dalam kehidupan sehari-hari, Bapak? Dampak positifnya banyak sekali. Sangat banyak ya, Pak. Banyak. Menambah pertemanan, karena teman nyaman ketika bersama dengan kita. Kemudian pandangan orang lain Kepada kita. terlebih lagi untuk siswa. Karena orang itu melihatnya didikannya, bukan personalnya. Sebagai contoh, itu Citra itu kok seperti itu ya, kok tidak punya tata krama, itu anaknya siapa sih? Nah itu kan status orang tuanya menjadi kena itu kan. Padahal itu gara-gara perilakunya si anaknya. Itu ada tetembungan itu anak pola bobo kepada, itu istilahnya bisa sampai ke situ juga. Sebaliknya Bapak, apa yang bisa terjadi jika seorang mengabaikan unggah-ungguh atau tata krama dalam pergaulan? Silakan Bapak. Jika seseorang tidak menekankan unggah-ungguh atau sakarepe dhewe gitu ya maksudnya, itu mencerminkan kepribadian orang tersebut. Kadangkala kita lupa bahwa seseorang itu memandang kita mulai dari kasat mata, dari mungkin cara berbicara, cara bertingkah laku, itu sudah memberikan status sosial kepada kita. Kemudian hubungan seseorang itu bisa menjadi tidak baik. Jadi terpecah belah. Iya, bisa saja. Mungkin contoh tadi ketika Citra dengan temannya tadi mungkin sudah akrab, suatu ketika lupa membatasi diri dan mengucapkan sesuatu yang di luar tata krama, mungkin ya sakit hati. Tentunya. Akhirnya semakin jauh jaraknya. Nah, itu juga mempengaruhi pergaulan, mempengaruhi hubungan kita dengan masyarakat lain. Pak Chandra, kira-kira apa nih pesan atau nasihat Bapak bagi pendengar podcast Ceria agar tetap menjaga unggah-ungguh atau tata krama dalam kehidupan sehari-hari, Bapak? Silakan. Pesan saya untuk para pendengar maupun pemirsa, saya khususkan untuk siswa ya, siswa baik siswa SMP 1 Duplang maupun meluas semua siswa yang masih usia remaja itu, jangan takut untuk bertata krama, jangan takut untuk menekankan rasa suposito unggah-ungguh itu wajib untuk dilakukan. Satu, selain menjaga pertemanan, pergaulan, menjaga hubungannya dengan orang tua, tetangga, masyarakat sekitarnya dia hidup, itu juga bisa menjadi pegangannya untuk meraih masa yang akan datang. Akhir nih Bapak, satu kalimat motivasi dari Bapak bagi para remaja agar tetap menjaga tata krama, sopan santun, dan beretika. Pesan untuk yang sebagai penutup podcast ya. Penutup tembungan Jawa itu 3 hal. Ajining diri sokolati, artinya kita bisa dihargai karena ucapan kita. Ajining rogo soko busono, kita dihargai orang lain dari cara kita berpakaian, harus sesuai dengan suasana tempat. Kemudian yang terakhir, ajining awak soko tumindak, kita dihargai dari cara kita berperilaku. Sudah itu saja, saya rasa jika dipegang teguh menjadikan hal yang baik. Terima kasih banyak Pak Chandra atas nasihat dan ilmu-ilmunya. Ya, Sobat Ceria,
Semoga dari obrolan pada episode kali ini kita semakin sadar pentingnya tata krama dalam lingkungan sekolah, rumah maupun di media sosial. Saya Citra Ajeng Lestari pamit undur diri dan jangan lupa saksikan podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.